Shalom Pak Andre ya. Terima kasih Pak Gembala, Ibu Ante, dan masih ingat saya ternyata ya di bawah kesambutan. Sekali lagi Bapak Gembala, Pak Nugroho, terima kasih buat kesempatannya kita boleh sama-sama belajar Injil. Karena itulah alasan satu-satunya mengapa gereja diadakan, mengapa gereja dirilis oleh Tuhan, nah untuk menggenapi firman Tuhan. Yang mana? Ingat firmannya? Menggenapi firman Tuhan yang mana? Gereja kita ini. Pergilah, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa menjadi murid pengikut Kristus artinya. Itulah fungsi panggilan gereja. Sayang, gereja terkontaminasi dengan filosofi konsep dunia. Sangat ironis, sangat disayangkan. Gereja terkontaminasi. Apa itu terkontaminasi? Terbaur, campur baur dengan konsep-konsep dunia ini. Itu bagi orang yang percaya saja dihambat. Yang percaya saja dihambat, dirintangi, bukan dengan kekerasan, tapi dengan cara berpikir. Karena setan itu sangat amat licik. Dari zaman dulu setan menyesatkan orang menggunakan fasilitas firman Tuhan. Dari awal saudaraku. Makanya Paulus berkata, hai hati-hati jemaat Korintus, jangan seperti Hawa yang tertipu oleh mustihat. Itu 2 Korintus ya, nanti sudah baca saja 20:11 itu. Dan di kitab Kejadian pun Hawa jatuh dalam dosa, dengan Hawa maksud saya. Oleh kenapa? Tidak mengerti firman. Iblis berkata, hei, bukankah Allah berfirman? Seolah-olah benar. Di zaman hari ini pun sama saudaraku. Gereja itu perwakilan dari Tuhan, tetapi saya gereja terkontaminasi dengan cara berpikirnya dunia. Apa cara berpikir dunia hari ini, Bapak Ibu? Yang kebutuhan hidup menjadi dasar dari semuanya, menjadi dasar kehidupan ini. Padahal Alkitab berkata manusia hidup bukan dari roti. Artinya manusia hidup bukan diciptakan bukan untuk makan dan minum, tetapi manusia hari ini mencari Tuhan hanya untuk kebutuhan jasmani. Dan ini tragis saudara. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan semua fasilitas. Baru terakhir Allah menciptakan manusia untuk menaklukkan alam semesta, bukan untuk mencari makan. Allah sudah sediakan itu. Tetapi hari ini saudaraku, karena persoalan manusia itu apa tadi? Persoalan utamanya kebutuhan atau makan, minum. Itu perwakilan, itu basic, ke dasar kebutuhan manusia. Membuat manusia galau. Istilah hari ini galau. Apa itu galau? Saya juga nggak ngerti, ngomong aja. Apa tuh galau? Iya, galau ya. Pokoknya galau lah ya. Gitu. Galau. Kenapa? Karena fokus hidup manusia itu ya kebutuhan hidup. Di sebagian besar orang nggak butuh Tuhan. Saudara, dunia ini banyak tidak orang tidak percaya Tuhan. Kita tidak ramai ya, jadi diskusi saja ya kalau boleh. Di dunia banyak orang tidak menolak Tuhan, banyak nggak? Banyak. Kenapa? Karena dianggap Tuhan itu, ya itulah dosa. Dosa itu membuat manusia berpikir Tuhan tidak ada. Semakin maju teknologi
teknologi sebuah bangsa, semakin orang jauh dari Tuhan. Kalau kita ini dianggap kampungan, tidak modern, ya, tapi ya tidak apa-apa. Dari zaman dulu pun Tuhan Yesus ditolak. Jadi cara berpikir mereka, kalau Tuhan itu ada, gitu ya, kalau Tuhan itu ada, mengapa manusia menderita? Itu saudara. Supaya tidak menderita, ya udah gak usah Tuhan-Tuhanan, cari uang yang banyak. Jangan amin ya. Ini kan konsep dunia kan. Saya ajak kita berpikir ya. Ini realistis. Saya tidak mengada-ngada. Saya khotbah tidak pernah ngada-ngada, saudara. Selalu yang ada. Beda ya yang ada dan yang mengada-ngada ya. Saya tidak mau turun naik surga, nggak mau saya. Karena saya memang belum pernah ke surga kan. Kalau saya pernah ke surga, saya nggak mau turun lagi. Takut-takut nggak naik lagi nanti. Karena surga itu bukan tanah abang. Boleh datang mampir suka-suka kita. Saya khotbah berdasarkan Alkitab yang murni, tidak boleh mengada-ngada. Jadi manusia itu berpikir kalau Tuhan ada, lah kok manusia menderita? Di mana Tuhan? Orang Cina tidak mau bicara soal Tuhan, tidak mau bicara soal kematian. Takut, saking takutnya angka 4 di skip. Tahu nggak skip? Angka 4 dilompati. Ada orang Cina di sini? Itu ibu gembala. Orang Cina itu takut dengan kematian sampai angka 4 pun ditiadakan. Paham gak itu? Sudah pernah naik lift? Sini rusak liftnya ya. Maksud salah pertanyaan, bukan pernah naik lift. Berantakan mana pertanyaannya ya. Maksudnya pernah lihat lift nggak dalam angka, perhatikan nggak lift itu di dalam tombol-tombol lift itu. Lantai ground biasanya UP, upper ground, lalu LG itu apa? Lower ground ya. Lalu lantai 1 tuh 1, 2, 3, lalu di 5. 4-nya kemana? Lantainya ada nggak 4-nya? Lantainya ada nggak? Ada, tapi hurufnya tidak ada. Mengapa? Karena angka 4 apa bahasa Cina-nya? Mati. Iya. Enggak, sebutannya apa? Si itu tewas. Ya, makanya jangan bicara kematian. Mati itu mengerikan. Mati itu tidak adil. Tuhan itu jahat. Jadi nggak usah Tuhan-Tuhanan. Maka muncullah konsep berpikir keseimbangan. Jadi bagaimana manusia tidak sakit? Seimbang, makan seimbang, semua seimbang, pola hidup seimbang, belajar ilmu bela diri ya, supaya tenang jiwanya, supaya jangan pikir kematian, belajar ilmu bela diri, bertapa, semedi, apalagi ilmu yoga. Ilmu yoga tuh nggak apa-apa ya, saya bukan bilang nggak boleh ya, tapi ini saya bicara silsilah aja, latar belakangnya itu tujuannya supaya tenang, jangan galau. Itu sebenarnya jangan berpikir yang nun jauh di sana, itu filosofi Tiongkok. Jangan, karena kamu tidak mampu. Jadi jangan dipikirkan. Sebab begini, kalau Allah pencipta itu ada pencipta, ya mengapa juga manusia harus mati? Gitu saudara. Karena saya belajar, saya berdiskusi dengan mereka. Tentu tidak berdasarkan saya sudah bilang tadi ya, saya khotbah tidak mengada-ngada, tapi yang ada berdasarkan ada datanya. Karena mereka berpikir kalau Allah ada, ya mengapa manusia harus mati? Lalu cilakanya lagi ke neraka. Jahat sekali ini Allah. Kenapa? Kan Allah Maha Kuasa. Setuju nggak nih? Halo? Loh, Allah Maha Kuasa toh? Satu, kedua Allah Maha Kasih kan? Allah Maha Pemurah kan? Nah, kenapa ke neraka? Ya sudah, pindahkan saja ke surga, beres. Lalu kenapa ada surga, neraka? Berarti Allah tidak adil. Allah tidak berkuasa. Nah, itu cara berpikir mereka. Sehingga manusia tidak percaya adanya Tuhan. Itu namanya ateisme. Karena cara berpikirnya begitu. Tuhan Maha Kuasa, ya sudah, Tuhan Maha Kuasa, Tuhan atur semuanya dong.
Enggak kenapa juga manusia harus mati, mengapa juga harus menderita, mengapa juga harus susah. Kan Allah Maha tahu. Ini tidak mudah dijawab, saudara. Bahkan, sorry ya, yang belajar firman pun sulit menjawabnya. Kenapa? Karena ya udah Allah tentukan saja, beres. Allah sudah tentukan. Itu jawaban biasanya tuh, jawaban sedikit rohani ya. Kalau orang Kristen nggak mau bilang nasib kan? Ada nggak orang Kristen bilang sudah takdir ada? Halo, apa sudah takdir? Pasrah saja. Tidak, karena konsep orang Kristen ya antara paham tidak paham, tengah-tengah dia. Jadi apa konsep orang Kristen? Pokoknya Allah itu baik. Sampai ada lagunya kan? Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Terus dia apa? Ujung-ujungnya kan gitu kan? Allah itu baik karena dia menyediakan apa? Matre kan? Tapi orang nggak mau pusing. Pokoknya itulah udah Pak, pusing. Itu Kristen, saudaraku. Kristen, padahal realita hidup banyak keluh kesah. Ya udah, pokoknya percaya saja. Nah, kalau tidak belajar serius, maka gereja akan menawarkan hal-hal yang kelihatannya memberi jawaban. Percaya saja, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jangan amin. Itu kan simplifikasi. Kalau kita baca Alkitab dengan serius, waktu Tuhan berkata bagi manusia apa? Tidak mungkin, gitu ya. Bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Artinya diterjemahkan bagi manusia mustahil, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Lalu jemaat bertepuk tangan kan. Lalu bawalah segerombolan apa persoalanmu, Allah kasih jawabannya. Nah, itu pengajaran seperti itu dari zaman dulu, saudara. Makanya jemaat tidak bertumbuh. Tidak bisa match dengan Tuhan, tidak mengerti, tidak bisa bersyukur, tidak bisa all out dengan Tuhan. Apa itu all out? Sering dengar nggak? Kamu harus all out dengan Tuhan. Apa itu all out? Kira-kira terjemahkannya. Harusnya kan kamu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi dan kekuatan. Itu namanya all out. Bagaimana caranya? Konsepnya harus dirubah dulu. Cara berpikirnya, saudaraku. Orang agama tertentu, kami dulu nggak mau bicara kematian, nggak mau bicara tentang, pokoknya jaga kesehatan, belajar keseimbangan tubuh, lalu damai, hidup ini tenang, jangan makan sembarangan, lalu pakaiannya harus tertentu putih-putih, gitu ya. Itu tenang hidupnya, mencari ketenangan. Bisa nggak hidup tenang, saudara? Halo, bisa nggak hidup tenang? Selagi hidup ini tidak bisa, nggak ada yang buat kita tenang. Apa tenangnya? Makanya supaya tenang hidup ini, supaya damai, uang harus banyak. Ini konsep dunia ini. Uang harus banyak supaya kamu bisa damai dan tenang. Sekilas benar. Maka itu, saudaraku, Matius 19 kita baca. Matius 19 ayat 27. Matius bab 19 atau pasal. Saya lebih senang pakai bab, bukan pasal ya. Bab 19 Matius. Sama aja sih sebenarnya, tapi lebih enak disebut bab aja. Karena tulisan buku ya. Buku bukan pasal. Kalau undang-undang itu pasal. Jadi Matius 19 ayat 27. Kita baca 3, 2, 1. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apa yang akan kami peroleh? Ya. Ini latar belakangnya konteks dekat ya, ada konteks jauh, konteks dekat ya. Konteks dekatnya
Saudara perhatikan, orang muda kaya, judulnya di atas itu konteks dekat. Artinya periklop sebelumnya. Paham ya? Ada yang jalan itu saudara ya? Judul periklop sebelum atas itu, orang muda kaya. Orang muda kaya ini orang yang percaya Yahweh Elohim, percaya Allah, percaya Tuhan. Orang muda ini, dia kan bertanya kepada Yesus. Dia bilang begini, Guru, perbuatan baik apakah? Karena dia manggil guru ya, dia percaya. Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup bila kekal, untuk memperoleh surga maksudnya. Karena dia percaya ada kehidupan akan datang. Udah benar gak ini? Sudah benar gak ini? Percaya akan kehidupan akan datang? Benar. Tapi isinya salah. Ini saya mau bahas di sini. Dia percaya Tuhan. Buktinya dia mengakui adanya kehidupan kekal. Ini sudah benar. Sudah benar. Sebagian kita ini sudah benar. Kita percaya ada kehidupan kekal. Dunia hari ini orang tidak percaya ada kehidupan kekal. Nonsen. Apa Tuhan-Tuhanan? Yunani itu berpikir ada sarkos. Maka itu Yohanes ketika menulis itu orang Yunani ya, pada mulanya firman, bukan pada mulanya apa, bukan. Kalau orang Yunani itu dunia ini dunia yang sudah tercemar. Itu gnostik. Ini ada mahasiswa Alkitab kayak gini, soal Alkitab ini ya, anak-anak soal mahasiswa ini harus tahu ya, kalau nggak tahu aduh, pulang kampung nanti. Ya, di Yunani abad mula-mula itu ada namanya gnostik. Apa itu? Alam semesta ini jahat. Lalu yang baik itu roh manusia. Lalu baik ini dikungkung oleh yang jahat juga, yaitu tubuh. Tubuh ini jahat. Gitu. Maka menggerogoti yang baik ini, buktinya apa? Sakit, tua, nggak enak. Ada makhluk yang menggerogoti ini. Dewa yang baik, dewa dewi itu Yunani ya. Dewa yang baik telah kalah dengan dewa yang jahat. Karena di alam sana ada dewa yang merebut kekuasaan. Muncullah dewa Jupiter itu ya, Zeus, Elmene istrinya, lalu menikah, keluar lahir anaknya apa? Hercules. Tapi sebelum Hercules banyak yang lain itu ya, untuk menolong manusia. Ya, film Thor itu kan filosofinya gitu. Untuk film Thor ada itu. Itu ya. Nanti setelah film Thor ini kelanjutannya Hercules yang muncul itu. Ya, Thor ini kalah. Karena kalah dengan si Loki. Ini yang nonton Bang Pendeta. Loki itu bisa nyamar dia. Itu kan filosofinya begitu, bisa nyamar sana sini. Dia menipu kakaknya, dia menipu abang, dia menipu bapaknya sendiri. Itu Loki. Nanti lahir terakhir nanti filmnya yang akan datang ini Hercules lahir. Nah itu. Kok Pak Pendeta tahu? Yang bikin film telepon saya soalnya. Banyak itu. Saya baca saja saudara. Karena konsep berpikirnya ya, sulit mereka mengakui ini tubuh kok bisa tua, kok sakit ya? Kenapa begini? Jiwaku tuh mau bahagia, tapi ini tubuh kok bisa nggak susah. Aku cari kesenangan. Maka kesenangannya adalah tubuh manusia. Nah itu Yunani. Jadi yang paling mereka sukai tubuh manusia, tubuh kebanggaan mereka, tubuh wanita, tubuh pria. Maka itu ketika mereka Olimpiade awal-awal kan di Yunani kan, berendah, tidak berbusana. Mereka mengagumi tubuh wanita, tubuh pria. Kepuasan mereka di situ. Nah, cuma mereka tidak terima kenapa jadi tua. Dia heran, kenapa umur 30 suka, ketika 60 nggak suka lihatnya. Paham gak nih? Tidak paham. Ketika lihat wanita yang umur 30 kok tertarik ya. Ketika lihat wanita yang umur 70 kok tertarik ya. Nah, kita kan tidak pernah analisa itu, tapi mereka menganalisa. Ada apa ini? Oh kalau begitu cari yang muda terus. Nah,
Sampai hari ini penyakit itu ada nggak? Loh, kok nggak ada yang mau jawab ini? Sampai hari ini penyakit itu ada nggak? Karena mereka tidak mengakui. Ini aja apa? Kok aku suka dengan tubuh wanita? Kok aku suka dengan tubuh pria ya? Tapi ketika lihat wanita tua, lihat pria tua, kenapa nggak suka ya? Kita cari. Padahal dia sendiri makin tua. Itu namanya tidak tahu. Dia selalu melihat orang lain, tapi dia sendiri sudah tua, dia tidak tahu. Wah, Allah tidak ada kalau begitu. Kita cari kepuasan. Nah, makanya waktu Paulus menuliskan kepada Korintus, itu masalahnya itu. Kepuasan adalah biologis. Sama seperti lebih parah dari hewan. Dengan pasangan tidak puas, dengan pasangan tetangga. Pasangan tetangga tidak puas dengan pasangan siapa lagi? Istri bapaknya pun disikat. Kalau kita bilang begitu, nggak tahu itu mama kandung atau bukan itu. Semoga mudah-mudahan bukan ya. Karena bapaknya kawin lagi, jadi anaknya juga minta jatah. Jadi kacau Korintus itu, saudaraku. Kacau sekali jemaat di Korintus, di Roma itu. Ya, sama Korintus, Roma sama. Filosofi berpikir kepuasan hidup. Kalau makan kenyang, supaya menikmati lagi, kan udah kenyang nggak bisa nikmat kan. Tapi ada keinginan toh, rakus kan, ada keinginan. Lalu apa? Mereka muntahkan lagi, dimasukin alat supaya muntah lagi, lapar lagi, tunggu lagi, baru makan lagi. Gila dah itu manusia. Dengan pasangan tidak puas, coba dengan dengan lawan jenis tidak puas, lalu dengan sejenis, adanya homo, lesbi. Tujuannya apa? Ya itu kepuasan. Mereka mencari kepuasan. Kenapa begitu? Jadi lebih jahat mana ini? Kalau orang suka bilang kamu itu kayak buaya gitu kira-kira ya. Kalau orang suka itu kan dibilang kayak buaya ya. Kasihan buayanya ya. Ya bukan kasihan orang ya, kasihan buaya ya. Buayanya bilang, "Gua enggak begitu. Kamu aja manusia ini yang aneh." Buaya itu binatang paling setia dengan pasangannya. Kalau tidak yakin, coba saudara nonton di YouTube atau Geografi Nasional ya, channel. Itu ilmu pengetahuan. Buaya itu setelah kawin, terus diambil betinanya, jantannya itu tidak kawin lagi sama yang lain. Aneh ya, padahal buaya mirip semua wajahnya ya. Kenapa dia bisa setia ya? Loh, manusia wajahnya beda-beda tapi kok gak bisa setia ya? Aneh kan? Itu berdasarkan analisa, dipasang detektor di jantan itu, dilepas, tidak kawin lagi, sampai mati tidak kawin lagi buaya. Sekarang manusia, kalau manusia yang tidak setia kok dibilang kayak buaya, saya gak ngerti. Buaya mati balas dendam. Ini manusia ini ya, sembarangan ngomong. Makanya dia melihat manusia, dia gerger kan, dia caplok manusia kan. Nah, itu filosofinya. Maka buaya lihat manusia, dia makan manusia. Kenapa? Dendam dia. Lu fitnah gua, kamu fitnah saya, sembarangan. Jadi siapapun juga manusia pasti dimakan sama dia. Jadi apa? Bukan ini ya berdasarkan cerita bacaannya saya sering baca, oh gitu ya. Tapi nggak ada kebenarannya, nggak ada. Nggak mungkin buaya bisa dendam kan? Nah itu kan hanya ngarang-ngarang saya aja. Artinya manusia itu lebih jahat dari binatang ketika manusia tidak mengenal Tuhan firman. Lebih jahat dari setan bahkan. Coba Yakobus 2:19. Dek, bisa nggak kamu tampilkan Yakobus 2:19? Coba baca lagi sama-sama. Yakobus 2, baca 3, 2, 1. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun bicara itu mereka benar. Setan-setan juga dan gemah. Bagus nggak? Loh, bagus nggak? Bagus. Tapi sebenarnya terjemah aslinya, sorry ya, bukan setan-setan. Dia daimonia.
daimonia, roh-roh jahat, jamak. Kalau setan itu satu, setan itu penghulu, pemimpin malaikat. Dia tidak disebut malaikat, tapi di Alkitab juga tidak terlalu bold ngomong itu, tapi kita nggak boleh terlalu besar. Tapi intinya dia pemimpin dari malaikat yang jatuh, roh-roh jahat. Gitu ya. Tapi oke lah, kalau dia setan-setan ya udah ya kurang lebih sama lah. Tapi sebenarnya kalau mau setan satu saja, tunggal. Setan juga jangan setan-setan gitu ya. Sebenarnya kalau terjemahannya dia daimonion itu roh-roh jahat banyak. Kalau setan itu satu, Lucifer itu setan satu, satanas. Dia bahasa Yunaninya dia bolos, bahasa Yunaninya. Kalau bahasa Bataknya sibolis. Ada orang Batak di sini? Nggak ada. Kalau orang Batak tahu sibolis. Ya, mungkin mirip-mirip juga ya. Kalau bahasa Yunaninya dia bolos, satu tunggal. Kalau bahasa Indonesianya apa? Bukan. Yang suka bolos itulah dia. Yang suka bolos itu dia, pasti dia itu dah. Itu versi saya. Bagus juga ini. Setan juga percaya dan gemah. Tadi pendahulu saya bilang banyak enggak orang tidak percaya Tuhan. Banyak. Jadi lebih bagus mana? Ya. Jadi kesimpulan saya, sesetan-setannya setan, ya kan? Masih ada bagus sedikit percaya Tuhan dan gemetar. Manusia ganteng, cantik, kaya tidak percaya, tidak gemetar, bahkan menghina Tuhan kan? Jadi setan takut dengan manusia sekarang loh. Kalau orang takut dengan setan itu zaman dulu, sekarang setan takut manusia. Setan bilang apa? Gila tuh manusia, nggak percaya Tuhan ya. Kita aja gemetar. Nah ini konsep berpikir yang telah tercemar di seluruh dunia, apalagi di Eropa, Barat Timur, di mana-mana. Kekristenan itu jadi main-mainan saja saudara. Nggak berarti bagi mereka. Apa Kristen itu? Sulit, susah memahaminya. Jadi orang kalau bilang Kristen itu sulit, Kristen itu mudah, salah dia. Kristen, makanya kalau berkata jadikan semua bangsa murid, harus belajar. Setuju enggak? Belajar dengan apa modalnya? Rendah hati. Kalau orang tidak mau dan merasa pintar, selesai sudah. Selesai. Saya itu sudah ucap sering ya ketemu orang, Pak Pendeta, yuk bicara. Gue udah pakai yuk kan, berarti tahu siapa dia ya. Masa pendeta pakai yuk. Dia saya tidak berbuat jahat kok. Plus saya berbuat baik. Bagi saudara dan saya, ayo kita belajar sama-sama. Membunuh itu bukan dosanya, tapi itu akibat dari dosa. Makanya bisa membunuh orang. Contoh ya, Kain dan Habel. Siapa itu Kain dan Habel? Ya, ada saya tanya, siapa Kain dan Habel? Ada yang jawab, kayaknya tetangga saya pernah naik Kain. Maksud saya yang di Alkitab, dia itu adalah anak-anak Adam dan Hawa. Kain dan Habel. Setelah ibadah, setelah sembahyang, mereka apa yang terjadi? Kain menjadi marah sama adiknya, lalu dibunuh adiknya itu. Loh, ini orang habis sembahyang, habis ibadah. Setelah ibadah malah hasilnya membunuh adiknya. Itu memang cerita kisah tentang sekolah minggu ya, biasa kita cerita ya. Kain dan Habel mempersembahkan yang terbaik gitu kan. Kain mempersembahkan yang busuk-busuk gitu kan. Itu pendeta perlu bertobat itu. Ya tidak begitu saudaraku. Itu kan bahasa antropomorfis yang dipakai oleh penulis Alkitab untuk menerjemahkan bagaimana sih sebenarnya dosa itu.
Jadi dosa itu menggeliat dalam diri manusia, bukan membunuhnya berdosa, tapi habitnya ada, buasnya itu ada. Sebelum membunuh sudah berdosa belum Kainnya? Halo, ibu bapak. Nah, jadi sebelum membunuh pun sudah berdosa. Itu konsep Alkitab itu begitu. Karena benih dosa ada dalam diri manusia. Dia itu bertumbuh, dia menggerogoti, dia merusak, dia menghancurkan, dia membuat manusia tidak bisa senang hidup ini. Itulah dosa. Apa dosa? Sulit memang menjelaskannya. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus akan tolong setiap kita sebagai memahami. Orang Kristen itu, jangan mencuri. Bukan lagi jangan mencuri. Kita tidak bisa mencuri lagi. Amin gak ini? Saudara lihat uang orang bisa ambil nggak? Yakin? Ya, harusnya memang tidak bisa. Kenapa? Roh Kudus dimeteraikan. Tapi nyatanya orang Kristen bisa maling nggak? Itu yang terjadi. Itulah dosa. Dosa itu bukan hanya mengambil, tapi dia tidak mampu lagi berbuat itu. Nggak bisa dia. Lah bagi Tuhan bilang apa? Kalau konsep umum, saya menikah 2-3 kali istri saya lebih dari itu, nggak apa-apa toh. Yang penting aku bisa menafkahinya kan, malah berpahala kan? Ya, saya berpahala toh, karena saya bisa menghidupkan. Ya, itulah kira-kira ya. Kalau diadukan yang Kristen, kacau nggak ini? Halo. Tapi ada juga yang bilang, Pak, enggak juga Pak, apa namanya, Musa aja istrinya ada lebih dari itu Pak, Abraham aja banyak Pak, lagi Daud juga banyak, bahkan Berseba pun disikat, anaknya Daud lebih banyak lagi Pak. Ini gimana Pak jelaskannya? Itu kan agama. Tidak mampu orang mengerti. Zaman perjanjian lama tidak mampu. Tapi Tuhan ya oke lah, yang penting kamu percaya Yahweh Elohim, nanti ada darah domba, kamu diampuni, gitu kan? Kan gitu. Tapi setelah masuk perjanjian baru, Yesus Tuhan menjadi manusia, selesai sudah. Apa bunyinya? Matius 5 ayat 27. Standby jadi ya, jangan meleng. Coba Matius 5. Jadi itu ya. Tapi saya mau jelaskan lagi nanti tentang Yakobus ini. Saya kamu telah mendengar apa? Firman agama ya. Jangan berzina. Terus ayat 28. Tuhan bukan hanya mengajarkan agama ini loh. Ayat 28. Klik lagi. Nggak bisa tampil semua aja ya, satu kali. Ya. Tetapi aku berkata kepada sama-sama, tetapi aku berkata kepadamu, stres nggak ini? Orang nggak mau, susah amat sih Pak. Jadi Kristen, bayangkan, jangankan mau menikah 3-2, lihat perempuan dan mengingat sudah berzina, mati nggak? Kalau gitu jangan melihat aja ya Pak ya. Ya, artinya sudah bukan perbuatan fisik lagi. Yang Tuhan tekan adalah benih dosa itu harus kita bendung. Bisa nggak kita berzina? Bisa nggak saya mengingat perempuan lain? Bisa nggak? Bisa kan? Ada keinginan nggak? Halo bapak-bapak? Ada nggak? Ada, tapi kita harus ada remnya rem cakram. Kita ada benih itu, tapi kita tidak lakukan itu. Nah itu namanya Kristen. Amin. Bukan tidak boleh lihat tutup matanya, pakai kacamata kuda gitu, bukan ya. Lalu ditutup, tapi lihatnya dikit boleh lah gitu ya. Kan tidak begitu. Lihat saja, tapi kita benahi yang di dalam, bukan pakai tutup semuanya nggak kelihatan. Bukan itu yang Tuhan mau. Lalu lihat orang pakai bikini dibilang itu najis. Ini gimana sih ini otaknya?
Yang kades itu bukan pakai bikinnya, otak lu yang najis. Ya enggak? Gimana nih orang berpikir nih? Cara berpikir. Jadi sudah dikasih dalam Tuhan. Jadi konsep kekristenan itu memang harus belajar. Jadi kita memahami apa artinya jadi orang Kristen. Bukan hanya sekedar ya bukan di gereja ibadah, tapi kita dalam aplikasi kehidupan ini kita minim. Kita penuh dengan bertanya, kok aku sudah doa kenapa hidupku begini ya? Kok aku sudah berdoa kenapa nggak ada perubahan? Aku sudah setia, aku sudah melayani kenapa nggak ada perubahan ya? Ada apa ini? Ah, sudahlah, nggak mau tahu. Sudahlah, kita harus tahu, amin. Harus mengerti supaya kita maksimal bisa all out dengan Tuhan. Apapun keadaan kita bisa maksimum all out untuk Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau. Setan itu jahat dan licik. Tadi kita udah bilang tadi, Yakobus 2, bagaimana setan bisa percaya Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Manusia tidak percaya dan manusia bahkan tidak gemetar. Percaya aja enggak boleh gemetar. Setan percaya dan gemetar, tapi bagaimana setan bisa percaya? Apa pendapat saudara? Ini aja sudah berpikir. Kenapa setan bisa percaya? Itu bisa jawab. Karena dulunya dia bukan setan, dia putra fajar, the morning star, Lucifer itu. Lucifer itu bagus artinya. Lucifer itu bagus. Lux itu kemilau, Sifur itu yang membawa kemuliaan. Makanya disebut Lucifer, kemuliaan, mewah. Makanya mobil Grand Max yang paling mewah apa? Mobil Grand Max yang paling mewah apa? Luxio. Gitu ya, mewah. Maka sabun yang paling wangi sabun, pakailah sabun Lux. Dia membawa kemilau, Lux mewah, mahal, eksklusif, Lux. Sifur membawa Lucifer. Karena dulu bukan Satan, bukan diabolis, bukan. Dia dulu pernah ada di surga, makanya dia percaya Tuhan. Itu jawaban teologisnya. Amin, saudara. Kenapa dia percaya? Karena dulu dia di surga, dia di atas tahta Allah. Bayangkan siapa makhluk ini, begitu hebatnya. Kenapa bisa dia memberontak? Karena Allah tidak kelihatan. Makanya mengapa orang percaya di dalam beriman? Dasarnya itu. Sampai kapanpun Allah tidak pernah kelihatan. Tapi ada enggak? Ada. Manusia inilah representatif Allah. Tapi manusia tidak memahami itu. Manusia tidak menyadari itu ada Allah yang mengadakan aku. Itu namanya dosa. Allah tidak, Lucifer jatuh dalam dosa karena dia ingin seperti Allah. Dia ingin kemuliaan itu. Maka ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, pancingannya apa? Pancingannya apa? Jika engkau anak Allah, coba apa? Ubah. Ayo coba, bisa kamu, hebat itu. Pancingannya itu. Karena kalau bisa mengubah batu menjadi roti, keren itu ya. Itu ya. Keren itu. Orang kan senang dipuji kan. Makanya yang membuat orang tersinggung kalau orang tidak dipuji kan. Membuat orang marah kalau orang tidak dihargai kan. Kamu tidak menghargai saya gitu ya. Kalau tanya berapa harganya Pak? Berapa ya? Istri suami tersinggung gara-gara tidak dihargai. Terus menghargainya gimana?
kamu harganya berapa sih mah? Supaya kamu gak tersinggung. Gak bisa. Karena itu bicara soal batinnya manusia, kebutuhan manusia. Itu yang iblis tawarkan. Karena iblis begitu, dia ingin ajak-ajak orang memberontak kepada Bapa di surga. Jadi iblis itu, saudaraku, dia ingin mengajak kita untuk berkolaborasi. Cari masa yang banyak. Itu spiritnya ada di mana-mana. Makanya orang takut dengan masa kan. Mau benar atau enggak, kalau ada masa banyak kalah udah. Masa itulah manuver kuasa kegelapan, dipakai semua orang. Jadi manusia dibuat sebanyak mungkin untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan berhasil memang dunia ini. Berhasil. Banyak orang tidak percaya kepada saudara dan saya ini hari ini adalah anugerah Tuhan. Maka itu hargai anugerah Tuhan. Amin. Jangan jadi Kristen yang biasa, saudaraku. Jangan Allah itu baik luar biasa. Apa sih Allah itu baik luar biasa? Ngerti nggak Allah itu baik itu apa? Tapi saya kalau udah begini di gereja nggak diundang lagi saya. Nah, tapi saya nggak bisa khotbah, saudaraku. Selalu Tuhan kasih. Itu saya khotbah, saudara. Orang nggak bisa. Apa sih ini pendeta susah amat pak? Loh, ini bukan susah. Ini kebenaran yang nggak bisa dikurangi. Kita ini banyak masalah. Loh, masalahnya apa sekarang? Saya bilang masalah manusia hanya satu, tidak mengerti firman. Bodoh jadinya. Umatku binasa karena tidak mengerti firman. Itu saja masalah manusia. Apa masalah manusia? Banyak pak. Coba apa masalah manusia? Saya sudah survei. Jadi ada 4. Yang pertama uang, utang. Maka sudah jangan utang ya. Tapi kalau dagang boleh lah. Ya, kalau dagang ya utang kan. Pinjam modal di bank kan, utang. Tapi harus benar ya. Harus benar spekulasinya. Jangan nggak benar. Kalau nggak benar habis kita. Nanti debt collector datang. Lu Pak Pendeta bantu doa. Mana bisa bantu doa? Kalau bantu kerja bisa, bantu makan bisa, bantu doa nggak ada. Tapi gereja tuh Pak bantu doa, oke kami doakan. Soal pendeta sakti. Rasikara. Apa sih di gereja? Lalu didoakan, tumpang tangan, masalah apa tumpang tangan. Kalau saya ya, lu yang hutang lu bayar dong. Susah amat. Cari solusinya gimana kan? Bukan didoakan. Waktu lu untung aja lu diam-diam, curang kan lu. Maksudnya omelin. Mana ada orang untung cuan 1 miliar? Pak Pendeta saya cuan 1 miliar tahun ini Pak. Gimana Pak? Bisa saya bantu Pak? Nggak ada kan? Semua diam-diam. Untung diam-diam, begitu rugi. Pak bodoh, Pak bantu doa, Pak berguna saya berat. Mati aja lu. Nggak fair itu. Tapi karena gereja ini butuh orang kaya juga, ya sudahlah. Ya kita doakan. Puji Tuhan, Tuhan berkati ya. Nanti Tuhan berkati, jangan lupa perpuluhannya. Rusaklah semuanya. Percaya Tuhan akan tolong bu. Percaya Tuhan dia dapat amplop lah dia. Kalau saya yang ngomong begitu berat saudaraku. Gak realistis itu. Janganlah begitu. Murid-murid Tuhan mati digorok kok semua. Ada mujizat enggak? Hah? Gak ada. Seolah-olah gak ada. Paulus mati disembelih pelan-pelan. Kan dia bilang kepada Timotius, darahku sudah mulai menetes. Dia bilang kepada Timotius, darahku sudah mulai tercurah. Dia sedang disiksa itu, saudaraku. Ikut Tuhan. Apa dapatnya? Nah sekarang gereja menawarkan solusi. Pak, masalah rumah tangga. Apa masalah rumah tangga? Halo, dia sudah menikah. Apa masalahnya? Pak suami udah kasar Pak. Ya banyak. Ya soal istri juga, aduh galak Pak istri saya Pak. Nah, itu yang benar yang mana ini? Suami kasar Pak. Jawaban saya apa tahu nggak? Apa jawaban saya? Siapa suruh menikah? Pak istri saya cerewet Pak. Gampang Pak, kasih duit diam dia. Nggak cerewet lagi. Kasih duit aja. Banyak duit ya, diam dia. Tidak semuanya ya, tapi banyak begitu.
Ada orang berantem tuh gara-gara apa tau nggak? Habis dandan, laci toilet, laci dandan meja rias, baru tutup lagi. Nah, suaminya yang nutup kan, nutupnya kencang nggak dorong, gubrak gitu kan. Marah istrinya. Kenapa kasar-kasar? Kenapa ditutup? Yang benar yang mana sekarang nih? Yang benar yang mana? Makanya ditutup habis pakai. Ya kan belum selesai istrinya. Begitu aja kamu, nggak usah tutup kalau nggak mau tutup. Wah, rame kan? Padahal mau gereja itu. Tadi sampai di gereja aja, shalom. Wah, hebat ya. Kalah itu sinetron itu. Dia ketemu asli itu shalom, cipika-cipiki. Tadi barusan dia perang. Nanti pulang sambung kita, enak aja lu. Kita lanjutkan sesi 2. Masalah rumah tangga banyak Pak, susah. Ya siapa suruh belum nikah? Ini kan banyak belum nikah kan? Apa pesan saya? Mau tahu nggak? Jangan nikah. Lu cari masalah, tahu nggak? Nggak enak-enak amat kok, nggak ada enaknya apa sih? Malah saya nggak ngerti orang dunia ini tuh merusak orang, saudara. Dia pikir tuh menikah tuh kayak pegangan tangan gitu ya, lemes-lemes jari gitu ya. Tukang pincet itu. Pegangan tangan gitu ya. Aduh, kesannya sayang banget gitu ya. Iya, belum nikah, coba dah nikah. Pegang tangan lagi enggak? Kalau pegang tangan baru tanya, ngapain lu pegang-pegang? Yang bener yang mana yang jadinya? Itu fakta hidup. Gandengan tangan tuh, aduh mesra banget. Tahu saya, belum nikah itu. Gandengan tangan, banyak bercanda gitu ya. Di luar itu ya, di mall itu. Di tempat makan banyak bercanda, sebelum makan foto dulu, dimelet-melet lidahnya gitu ya. Selfie, dijelek-jelekin wajahnya. Ah, itu pasti belum nikah itu. Yang udah nikah gimana? Yang udah nikah gimana? Diam-diaman. Kayak patung. Dia megang handphone. Enggak lagi ngobrol biar. Kalau kamu belum nikah banyak ngomongnya kan. Sampai nggak dimakan-makan di pesan itu. Kue tiaunya itu. Sampai dingin. Nggak dimakan, kenapa mau dimakan? Genggam jari melulu, kapan makannya? Coba udah nikah, hajar ble. Habis makan, kalau belum nikah, sopan lah, nggak begitu dia. Sisa makanan belum nikah, gengsi lah, masa bawa pulang? Tinggal bro, tinggal aja. Karena happy, senang dia, nggak peduli. Tapi kalau nikah, bungkus nggak? Bungkus nggak? Bungkus pulang, bawa piring, pulang semua bawa bungkus semua. Bila perlu piring saya bawa pulang semua. Tinggal yang jual mana piring? Tadi dibungkus nasinya. Apa senangnya? Apa senangnya kalau begitu hidup ini? Banyak kan tidak senang, saudaraku, banyak kan berantem, luka, kecewa. Lalu bagaimana bisa mengenal Tuhan? Tidak diajarkan kebenaran. Pokoknya percaya doa Tuhan bikin mujizat. Ya tidak mungkin, saudaraku. Nih, misalnya orang berantem nih, rumah tangga harmonis kasar. Sudah bertahun-tahun kasar itu, bentar-bentar. Anaknya juga takut lihatnya. Lalu didoakan KKR, pendeta. Didoakan, tumbang tangan. Setelah tumbang tangan, tumbang kan, bisa kan? KKR kan tumbang. Terus pulang gimana? Suami istrinya. Mama, puji Tuhan ya, gitu. Berubah gitu. Kalau dia berubah gitu, gila dia itu namanya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang bisa mengubah manusia itu firman, amin. Firman, cara berpikir dientaskan, bukan dengan hal yang mistik. Terima pasanganmu karena you sudah menikah sama dia, layani dia. Di situ kamu memuliakan Tuhan. Disitulah kamu all out dengan Tuhan. Biarkan dia kasar Pak, saya tetap submit. Saya tidak balas caci maki. Suami bilang bego lu. Kalau dulu kan istri bilang bego gimana? Suami bilang bego apa sih itu? Istri bilang lu yang bego. Tanya lagi kenapa? Ini bertanya.
bertanya, berdebat ini. Kenapa gue begitu? Lu tahu orang bego, lu nikahin, lu bego yang nikah lah. Berantem. Lalu apa jadinya kalau begini rumah tangga? Lalu mau ke gereja, haleluya, puji Tuhan. Jauh lah, jauh saudaraku. Bagaimana ini? Tuhan luka hatinya, Tuhan sedih. Dengan kerumunan banyak orang ke gereja hari Minggu. Tuhan itu baik, amin, amin. Tapi isinya nggak ada seperti ini loh. Tuhan bilang kamu mau ikut aku, pulang. Tuh, suruh pulang, gak suruh ke gereja, saudaraku. Benar nggak ini? Tuhan bilang apa? Kamu yang ikut aku, kamu hidup kekal, pulanglah kamu. Apa? Introspeksi. Apa yang ada padamu? Hartanya banyak. Itu menjadi andalan hidupnya. Tuhan bilang apa? Jual semuanya. Kacau gak nih? Kacau gak ini saudaraku? Kacau. Aduh, jual dia. Wah, ya gak punya apa-apa lagi dong. Tuhan bilang jual, bagikan kepada orang miskin supaya jangan menderita. Lalu datang kembali ke aku. Bisa nggak dia ikut orang muda ini? Tidak bisa. Tidak bisa. Saya tidak berkata sudah ikut Tuhan harus miskin ya. Jangan begitu. Ini kan konteksnya khusus untuk orang kaya yang merasa sudah melakukan hukum agama. Ya, ini hanya untuk dia loh ya. Kalau untuk kita beda lagi konteksnya. Tapi isinya sama, filosofinya harus sama, dasarnya sama. Jangan mengandalkan kekayaan. Saya mau tanya sebagai ini iblis kasih kita. Kira-kira saudara, orang muda ini hari ini di mana dia? Di mana dia berada? Yang kedua, kira-kira kalau disuruh hidup lagi mau nggak dikasih hartanya? Kalau disuruh hidup ulangi lagi, mau nggak dikasih hartanya tadi? Mau nggak dinurut? Mau. Karena dia sudah melihat alam maut. Wah, kau begitu dulu aku kasih. Apa aku gak kasih? Setelah dia mati, saudaraku, orang kaya ini sekarang udah 2000 tahun yang lalu kan? Ini kan kisah nyata. Ini sudah 2000 tahun silam. Kira-kira dia berpikir apa? Mengapa bodoh aku dulu ya? Kenapa aku gak bisa mengerti? Saudara, sekarang giliran saudara dan saya. Mengapa kita tidak mau sungguh-sungguh? Padahal sudah di gereja, kenapa hati kita gak sungguh-sungguh? Hanya rutinitas saja. Nah, ini namanya all out. Khotbah saya mengajak saudara dan saya untuk all out buat Tuhan. Amin. Bukan kasih harta kita loh, saudara. Jangan salah paham ya. Tapi seluruh hidup kita, Tuhan pasti memberkati saudara dan saya. Tidak usah dikhotbahkan itu. Tidak perlu dikhotbahkan. Dosa kita khotbahkan itu, salah kita karena sok tahu. Tuhan pasti memberkati kita. Amin. Sudah pasti itu. Tapi kita sekarang ini ada kesempatan melayani Tuhan, ada kesempatan kita menolong orang lain. Lakukan itu saudaraku. Lakukan itu. Saya senang kalau bicara sama orang, maksudnya di bawah, ya orang-orang di pinggiran itu ya. Senang saya ngobrol sama mereka senang. Karena mau senang nanya aja mereka kaki. Ya, ini Bapak kok mau ngomong sama saya ya? Ini Bapak kok mau ngomong sama saya? Saya tanya, Pak, alahnya berapa Pak? Wah, terus tiap hari ya muter kerjanya pakai gerobak itu. Terus makannya Pak, ya muter juga nasi, karena bawa dari rumah masak. Kalau lapar ya makan di jalan, beli aja di warteg 2.000 kasih nasi putih. Ngobrol saya sama dia. Saya nggak kasih apa-apa, ngobrol saya senang aja. Tapi tetap kasih kan. Karena nggak sengaja ngobrol maksudnya pas lagi parkir kan, di parkir kita ngomong gitu. Kasir di Dep Store itu gajinya minim-minim saudaraku. Belum lagi dimarahin customer kan, kasir itu lama dimarahin. Kasihan saudaraku, gajinya itu minim semua mereka. Nah, kalau saya kadang belanja, saya suka bercanda sama mereka. Pak, tenang aja Pak, senyum. Jangan tegang Pak. Iya nih Pak, habis diomelin nih Pak. Nah, kita nyapa gitu dia tenang. Nah, tapi tentu ada tipsnya lah ya. Udah nggak usah kembali Pak, ambil aja.
Oh Pak, makasih ya Pak. Nggak seberapa kita kasih, tapi dia terhibur dan Tuhan senang. Jangan tunggu banyak duit ya. Kalau tunggu nanti saya berani duit, nggak bakal kita memberkati orang lain. Nggak bakal. Jadi simpel sebenarnya Kristen itu, saudaraku. Tapi cara berpikir manusia ini hari ini sudah rusak. Kita nggak bisa mengabdi lagi kepada Tuhan, boro-boro mengabdi. Mikirin diri sendiri aja udah nggak sanggup kita ini. Karena persoalan hidup terlalu banyak. Soalnya Tuhan di mana Tuhan, masalahku banyak. Sampai mati kita itu begitu. Nanti umur tertentu sakit-sakitan. 50 udah mulai sakit-sakitan. 60 mulai sakit-sakitan. Nah ini yang tidak diterima oleh orang filosofi dunia ini. Bagaimana supaya tidak muda? Bagaimana supaya tidak tua? Ya dengan teknologi. Kalau orang Indonesia dengan apa? Dengan ilmu bela diri, dengan mantra, kedukun, mandi air kembang supaya kinclong. Ya kan? Dijampi-jampi kan? Ambil apa, pokoknya wajahnya pasang susuk, tahu nggak? Tahu itu? Pernah dengar nggak? Supaya kelihatan cantik. Itu dengan mistik Indonesianya. Tapi di Korea nggak pakai mistik, nggak pakai pasang susuk, pakai apa? Nah, di Korea pakai apa? Teknologi. Operasi. Dipoles, ada serumnya, plasenta ditemukan. Indonesia pakai susu. Murah mana? Pokoknya datang ke Mbak, saya mau cantik Mbak. Oh gampang. Gampang. Mandi tidak pakai busana. Ini dukunnya gila ini. Ya, percaya juga orang. Tapi begitu dilecehkan masuk orang lain pada lu yang cari masalah kok. Saya kalau gitu saya gemes dari orang ini. Dia cari masalah sendiri. Udah tahu nggak mungkin, tapi dia lakukan itu. Jadi pusing juga kita ya. Banyak baca jadi pusing juga. Ini orang ini maunya apa sih nih? Lu yang datang sendiri kok. Dituntut lah dari pengadilan. Aduh, ribet banget itu hidup ini. Nah di Korea nggak mau, nggak pakai dukun-dukun dan dia pakai teknologi, betul nggak? Operasi. Lihat Korea Utara, Selatan. Yang utara ya, utara kota semua. Ya selatan itu. Cantik banget tuh cewek ya. Boneka hidup itu. Plastik gitu. Banyakan cantik banget. Laki-lakinya juga ganteng-ganteng. Bukan ganteng, ganteng cantik. Nggak jelas cantik apa ganteng ini. Warna bibirnya bisa merah gitu. Ini laki atau perempuan sini. Di Thailand juga sama. Thailand itu tuh bukan teknologi pengetahuan yang dikembangkan. Ini kembangan manusianya diobrak-abrik, diubah-ubah kelaminnya, diubah apa genetik hidup apa namanya gennya. Makanya orang Korea itu ganteng-ganteng laki-lakinya, nggak ada kumisnya, mulus semua. Gimana waktu tubuh kumis plastik mukanya. Nggak ada merepotkan kayak Pak Gembala gini kumis-kumisnya nggak ada. Ganteng semua, mulus semuanya. Apa ini sebenarnya? Ini kebenaran firman. Makanya Alkitab penutup ya, karena sudah nyala kameranya nih. Akhirnya udah mau habis ini. Kalau kamu mengerti kebenaran agama mengertilah kebenaran saudara. Ayolah. Saya paksa saudara belajar firman Tuhan, amin. Jangan nggak mau ke gereja, aduh tolonglah saudaraku, tolong jangan nggak mau ke gereja, aduh Pak gereja nggak enak Pak. Ya lu mau enak di mana sih? Ayo mau enak di mana? Di mall, oke. Ke mall jalan-jalan, punya duit nggak? Punya, oke. Jalan-jalan di mall. Lalu pulang dari mall apa? Orang pulang dari mall gimana? Aduh puji Tuhan, aku dari mall, kenapa? Aku diberkati loh, ada nggak gitu? Dari mana kamu? Dari mall. Kok bisa kamu pulang mall diberkati, imanmu dikuatkan? Nggak ada. Atau orang nonton film Korea, berseri-seri, habis nonton dia bilang, puji Tuhan, iman saya dikuatkan, ada? Ada? Nggak ada lah. Kecuali Korea rohani itu juga nggak ada Korea rohani. Yang ada pahlawan, baik hati gitu kan, percaya kan? Menolong, setia, lalu difitnah gitu kan? Itu lo tonton, bohong itu. Ngapain itu? Ini loh realita hidup ini kita hadapi. Terima kiri kanan kita. Hormati orang lain. Itu saja kita susah melakukannya loh.
Amin. Dan jangan pikir gampang loh. Menghormati orang lain susah loh. Amin. Itu tidak gampang, saudaraku. Menghargai orang lain itu gampang. Tidak gampang. Belajar dari situ dulu. Kiranya Tuhan berkati kita pada hari ini. Puji Tuhan.